kita akan lelah, kita tidak efektif menjalankan tugas-tugas kita. Kita perhatikan bahwa Musa duduk seharian dari pagi sampai petang. Kalau yang datang pada saat itu banyak orang, bergantian satu, maka antrian itu sangat panjang sekali. Dan orang-orang tentunya kalau disuruh antri Bapak Ibu juga kurang sabar. Saja baru vaksin ya. Vaksin jatahnya mungkin 100 orang sehari. Kalau antrian itu 100 orang ya, berganti kita nomor berapa? 100, mungkin kita tidak sabar. Kita akan pergi dulu dan kita baru datang kalau sudah dekat. Demikian kalau kita bayangkan bagaimana sibuknya Musa ketika melayani masyarakat pada waktu itu. Bapak Ibu, pelayanan itu sendiri tidak buruk. Pelayanan itu sendiri sesuatu yang baik. Tetapi pelayanan itu akan menjadi tidak baik ketika tidak efektif dilakukannya. Karena pelayanan itu akan menjadi sesuatu yang melelahkan bagi yang melakukannya, demikian juga yang dilayaninya. Nah, mengapa saya katakan melelahkan bagi yang melayaninya? Karena menunggu terlalu lama untuk dilayani. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Benar atau tidak? Kalau kita membutuhkan pelayanan yang cepat, tetapi tidak segera terlayani, maka kita akan menjadi jenuh juga bagi orang yang dilayani. Apalagi orang yang melayani begitu banyak pekerjaan di tengah-tengah kesibukannya, pasti mereka akan lelah. Demikian juga dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Kalau suami, istri, dan anak-anak tidak bekerja sama saling melengkapi satu dengan yang lain, salah satunya akan merasa kewalahan dan lelah. Dan kalau sudah merasa lelah jiwa, lelah badan, maka terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Kalau semuanya ibu misalnya ya, numpuk semua pekerjaan ibu. Ibu ini akan mudah stres ini, ya. Ya. Baru saja mempersiapkan, coba dari pagi sudah nyapu ibu, masak ibu, belum umbah-umbah ibu, mempersiapkan pakaian, setrikaan, sepatu. Kalau anak-anak tidak mandiri, maka ibu ini akan menjadi mudah marah. Mengapa? Karena semuanya dipikirkan dan kekuatan tenaganya terbatas. Ini sebuah gambaran yang sangat dekat dengan kita. Nah, melihat kondisi seperti itu, maka apa yang dilakukan oleh Yitro sebagai mertua? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar dari sini bahwa mertua dan menantu itu bisa saling bekerja sama. Walaupun di tengah-tengah masyarakat ini yang terjadi secara umum, seringkali itu terjadi hubungan mertua dan menantu itu kurang baik. Karena saling mencurigai, karena saling berpikir negatif. Sehingga hubungan menantu dan mertua menjadi kurang baik. Karena apa? Karena pikiran yang negatif. Nah, ketika Musa sedang sibuk bekerja, Yitro memperhatikan dengan seksama. Kok mantuku iki ora leren-leren? Terus bojone kok piye? Anak-anaknya terus nanti bagaimana ini? Kurang perhatian itu nanti keluarganya. Selain itu, ya kasihan juga kepada Musa sebagai menantunya. Nah, lalu ketika itu dipanggilnyalah Musa oleh Yitro. Mari kita perhatikan ayat yang ke-17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu.
engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Bapak Ibu, kalimat ini bisa kita cermati. Bisa diambil positif, tapi juga bisa diambil negatif. Ketika Yitro mengatakan tidak baik, kamu takkan sanggup untuk melakukannya seorang diri saja. Seolah-olah kalau ditanggapi negatif ini ngejek. Ya. Kemampuanmu tidak sampai itu, Musa. Kalau itu negatif, Musa akan mudah tersinggung. Kalau dipikir negatif. Mertuaku lo cerewete. Wong aku lagi kerja apik-apik malah diloroi ngono. Bisa jadi ya seperti itu. Tetapi tanggapan Musa tidak, Bapak Ibu. Ketika dia diajak duduk bersama berbicara, Musa mengoreksi dirinya, benar. Kalau saya begini terus, maka pelayanan ini, pekerjaan ini tidak akan segera terselesaikan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya seseorang menyampaikan sesuatu itu baik kalau kita terima dengan pikiran positif. Kalau kita terima dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, maka kita akan menerima masukan, kita akan menerima dalam tanda kutip kritik yang membangun dari orang lain. Ayat 13 sampai 19 dapat kita simpulkan bahwa kita bisa saling melengkapi dalam kehidupan bersama ketika saya dan saudara mau menerima masukan dari orang lain. Tidak semua orang mudah dan mau menerima kritikan atau menerima masukan dari orang lain, sekalipun masukan itu baik untuk dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar mau menerima masukan, kritikan dari orang lain. Tidak hanya mau menerima, tetapi kalau memang itu baik, dijalankan. Seperti Musa menjalankan apa yang menjadi masukan dari mertua. Hal yang kedua, kita bisa saling melengkapi. Kita perhatikan ayat yang ke-9. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Dan ayat yang ke-22 kita perhatikan. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Mengatur tugas bersama. Ya. Kira-kira orang ini mampu memimpin berapa orang? Ya, kalau 50 orang, 10 orang, atau 100 orang, nah nanti perkara yang besar itu dihadapkan kepada Musa. Yang memang masalah yang terlalu rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh anak buahnya, maka Musa baru turun tangan. Hal yang ketiga, supaya kita saling melengkapi dan bisa dilengkapi oleh orang lain, maka di sini Yitro mengarahkan kepada Musa supaya Musa mempersiapkan orang-orang yang bisa memimpin. Ada regenerasi di situ. Ayat yang ke-20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ada pengkaderisasi. Ya, dikaderisasi.
dipersiapkan. Nah, sekarang ini majelis sudah ada yang sepuh, senior, ada yang junior dalam rangka mempersiapkan untuk beberapa tahun yang akan datang. Tahun berapa nanti reorganisasi? 2024, ya. Yang muda-muda harus sudah siap untuk masuk ke dalam organisasi di gereja ini. Ya. Sekarang mungkin sudah dilatih untuk pemuda, ya. Itu suatu persiapan di mana persiapan itu berkala. Dan mari kita mempersiapkan sebaik-baiknya supaya ada generasi penerus yang bisa melanjutkan organisasi ini sebaik-baiknya. Musa harus memperlengkapi, mengajar mereka, membekali mereka supaya mereka juga tahu bagaimana berorganisasi. Supaya mereka juga tahu orang-orang yang dipersiapkan itu bagaimana ketika ada persoalan mengambil sebuah keputusan. Ya, saya sudah mulai anak-anak muda berharap semangatnya ini semakin meningkat supaya kalian menjadi generasi yang bisa melanjutkan pelayanan ini lebih baik lagi, tentunya itu harapan. Sekarang sudah baik dan mendatang akan lebih baik lagi. Ya. Mempersiapkan dan orang yang dipersiapkan juga harus siap. Nah, orang-orang yang akan dipersiapkan ini memang dipilih, harus dipilih Bapak Ibu. Ya, ini dipilih. Ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Nah, jadi orang yang akan menjadi pemimpin, orang yang akan menggantikan tugas-tugas para pendahulu itu orang yang bagaimana? Yang pertama cakap. Cakap bukan berarti wajahnya ganteng atau cantik, bukan. Tetapi cakap di sini orangnya cerdas. Nah, cerdas secara pengetahuan, cerdas emosinya. Nah, Bapak Ibu, ada anak yang cerdas pengetahuan, tetapi emosinya tidak cerdas. Kurang tanggap. Kalau ada orang tua baru sibuk, dia cuek-cuek saja, ya. Nah, mari generasi muda jangan cuek ya, karena saya perhatikan rasa egonya anak-anak muda itu memang lebih tinggi, karena memang kondisi mereka seperti itu. Nah, kalau bisa saya kategorikan, memang ada dalam teori pembagian generasi itu, yang generasi ada, ya saya mengutip sebentar. Nah, ini teori generasi atau generation theory yang dikemukakan oleh Graham Condrexton. Nah, di sini ada 5 generasi. Nanti kita termasuk generasi yang mana ya? Yang pertama generasi baby boomer, itu tahun lahirnya 1946 sampai 1964. Nah, ada yang tidak masuk dalam generasi ini. Generasi X, yaitu generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Lalu generasi Y, lahir tahun 1980 sampai 1995. Seringkali disebut dengan generasi milenial. Mas Wawan generasi milenial ya? Atau generasi Y? Y dan milenial, betul ya, sama. Kemudian generasi Z. Nah, makanya Mas Wawan itu pinter digital karena sudah milenial. Jadi generasi milenial ini memang HP ndak usah diajarin, itu sudah cerdas. Itu mereka, itulah bawaan mereka, karena mereka hidup pada zamannya memang. Generasi Z, yaitu anak-anak yang lahir tahun 1996 sampai 2010. Nah,
hal ini juga disebut generasi net atau generasi internet. Dan yang kelima, generasi alfa. Itu generasi yang lahir tahun 2011 sampai 2025. Itu generasi alfa. Alfa itu kembali ke awal. Itu artinya yang akan menguasai dunia ini harus dipersiapkan. Dan gaya hidup mereka berbeda-beda Bapak Ibu. Antara generasi ke generasi itu. Sehingga kita orang tua tidak perlu tegang-tegang amat kalau menghadapi anak-anak kita. Karena memang hidupnya zaman sekarang ini berbeda dengan zamannya kita. Nah, sehingga kalau mereka punya karakter rata-rata egonya agak tinggi. Karena sosialnya kurang itu tadi. Wajar-wajar saja. Karena mereka memang dunianya seperti itu. Ya, ada di sampingnya bersama-sama, duduk bersama, tetapi saling berjauhan pikiran mereka karena HP masing-masing. Mereka berbicara sendiri-sendiri dengan HP-nya masing-masing. Itulah gaya hidup mereka. Dan kita harus pahami itu. Tapi anak-anak jangan lupa, kita juga perlu orang lain. Kita perlu diperlengkapi orang lain. Jangan terlalu cuek. Kalau saya memperhatikan dalam dunia kerja juga sama, anak-anak muda tidak begitu banyak bicara. Yang banyak bicara itu generasi kami, itu banyak bicara, ngobrol, seneng ngobrol ngalor ngidul. Tapi generasi-generasi muda lebih baik mereka menghadapi dirinya sendiri dengan HP-nya, dengan diam. Kami melakukan apa saja gitu, ya kurang tanggap mereka. Ya kadang kesel, tapi itulah dunia mereka. Kita pahami itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam sebuah masa, generasi apapun kita bisa membentuk jati diri kita. Menjadi orang yang cakap, orang yang cakap. Nah, gereja ini memang membutuhkan orang yang cakap. Kecerdasan intelektual perlu. Kecerdasan emosional juga perlu. Ya, kecerdasan rohani juga penting. Jadi semua kecerdasan ini menunjukkan bagaimana kecakapan kita. Kita tidak hanya lebih unggul dalam sebuah kecerdasan saja. Apalah artinya kita cerdas pengetahuan kalau emosional kita, rohani kita juga tidak cerdas. Bagaimana rohani kita bisa cerdas? Kita menjadi orang yang takut akan Allah. Nah, di sini syarat berikutnya, takut akan Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya, ini termasuk cerdas emosionalnya, dapat dipercaya. Kalau sebagai sekretaris, dia menjalankan tugasnya dengan baik-baik. Ketua umum menjalankan tugasnya sebagai ketua umum sebaik-baiknya. Sebagai bendahara bertanggung jawab atas keuangan sebaik-baiknya. Dan seterusnya, itu termasuk kecerdasan emosional. Dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi seorang pemimpin Bapak Ibu, pemimpin apa saja dibutuhkan orang yang cakap, orang yang takut akan Allah, tidak senang suap, ya. Dan di situ juga orang yang dapat dipercaya. Orang-orang seperti inilah yang perlu diperlengkapi di gereja ini supaya gereja kita semakin maju, berkembang dan diberkati oleh Tuhan. Tidak usah takut, aku kok ijeh elek ya. Nah, Bapak Ibu, semuanya butuh proses. Kalau kita mau berproses, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh sesama kita, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memilih kita menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa melanjutkan organisasi gereja kita ini. Hasilnya, kalau dalam sebuah komunitas, lingkungan itu saling melengkapi, hasilnya apa Bapak Ibu? Mari kita perhatikan ayat yang ke-23, bagian yang terakhir. Maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa
ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Nah, kalau pekerjaan itu diatur sebaik mungkin, maka kita yang melakukan tugas bisa sanggup menjalankan tugas sebaik-baiknya. Demikian juga orang yang kita layani akan merasa puas senang karena terlayani. Tidak membosankan pelayanan ini. Nah, memang hampir setahun yang di mimbar ini hanya burus. Bukan berarti saya mematikan keterampilan panjenengan. Ke depan nanti akan kita buat jadwal supaya pelayanan kita lebih efektif lagi dan tidak membosankan ya. Karena suasana sudah baik-baik saja, tetapi tetap protokol kesehatan. Karena saya jauh dengan jenengan, saya berani buka masker karena sudah ngap Bapak Ibu. Kadang berat sekali nih, kalau berbicara harus saya tutup.